Siam berbeda dengan puasa yang kita kenal. Oke. Siam itu proses tirakat yang cukup berat. Nah, kalau saum, tidak berkata-kata itu namanya saum. Jadi, siam itu meninggalkan sesuatu, saum itu diam dan nggak ngapa-ngapa. Jadi, saum dan siam itu saling melengkapi sebenarnya gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, di serial Ramadan kita terus menyelam. Kita udah bicara tentang apa itu Ramadan dan mungkin ada dalam tanda petik modifikasi jurnal Ramadan. Nah, yang mudah-mudahan Ramadannya bisa baru gitu ya, dengan perspektif baru juga, dengan kesadaran baru bahwa ternyata hilal itu bukan hanya masalah kalendernya, tetapi juga ada perasaan yang memuncak ingin untuk masuk ke dalam area yang disebut dengan yang namanya pencerahan itu sendiri. Seperti biasa, kita mengucapkan terima kasih yang banyak untuk siapapun yang selalu menyaksikan tayangan ini dan mudah-mudahan mendapatkan banyak perspektif dan obrolan-obrolan para fakir ini yang kita terus belajar, menambah sudut pandang gitu, dan kita selalu mendisklaimer bahwa kita bukan untuk meyakinkan sesuatu, tetapi kita melihat dari kemungkinan-kemungkinan yang luas terhadap apapun perspektif yang bisa kita gali, dan yang paling penting adalah kita kunyah dalam keseharian untuk kita mendapatkan rasanya. Nah, yang menarik dalam konteks Ramadan ini ada 2 poin nih, Mas Sony, Bang Dame. Kita tahu bahwa Al-Baqarah 183 itu kalimat awalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, gitu misalnya. Tetapi pas kita nanti mau niat puasa, kenapa nawaitu saumagodin gitu? Di salah satu sisi di ayat yang ngomongin siam, tapi begitu nanti kita bicara niatnya, nawaitu saum. Nah, ini mungkin banyak yang nggak terlalu aware ya terhadap perbedaan antara siam sama saum ini nih. Yang nanti kita akan bahas apa sih sesungguhnya siam dan saum itu sendiri gitu. Silakan, Mas Sony. Terima kasih Kang Abu, Bang Dame, teman-teman semua ya. Jadi puasa yang kita kenal sehari-hari sama siam yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu 2 hal yang berbeda. Ya, kalau yang kita kenal sehari-hari kan, wah ini udah waktunya puasa, lalu saya harus ngatur makan gitu ya, lalu kemudian kegiatan semua berjalan dengan biasa-biasa aja, nggak ada perubahan selama 30 hari, lalu kemudian di akhirnya nanti akan ada lebaran, udah selesai, terus sholat id dan sebagainya. Sebenarnya siam itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi, hai orang-orang yang beriman, kutiba. Kutiba itu wajib, cuman wajib yang telah datang waktunya gitu. Jadi kalau di Quran, sholat itu kataba gitu, kutiba gitu. Tetapi sedekah itu fardu gitu. Fardu itu nggak ada waktunya gitu, kapan saja gitu. Tapi kalau yang namanya sholat, misalnya kita mau sholat zuhur, sholat asar di waktu zuhur kan belum boleh gitu. Sholat maghrib waktunya zuhur ya belum waktunya gitu. Udah ada waktu-waktunya. Nah, jadi orang yang sudah udah dipanggil ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya, yang gaib, yang akan kamu lewati nih pencerahan spiritualnya waktu Ramadan ini, kamu tuh sudah waktunya gitu. Kutiba alaikumusiyam, sudah waktunya kamu diwajibkan untuk siam gitu. Jadi sebenarnya ini nggak untuk semua orang sih. Bagi orang-orang yang sudah melihat hilal itu kan, bahwa udah waktunya aku mendapatkan total enlightenment gitu. Lalu siam itu artinya meninggalkan segala sesuatu gitu. Artinya di situ kita meninggalkan kesibukan, ya malam-malam kita tarawihnya nanti kita bahas ya, bukan tarawih yang hakikat tarawih ya. Kita tahajud di malam hari, hakikat tahajud. Lalu kita puasa secara fisik. Nanti kita bahas juga apa sih puasa fisik itu, manfaatnya dan sebagainya. Bagaimana puasa fisik itu bisa membantu proses pencerahan spiritual. Lalu kita misalnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencapai enlightenment atau total enlightenment, sebagaimana
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu yang sudah tercerahkan gitu. Siapa misalnya yang kita bahas kemarin kan, ada Nabi Musa 40 hari di Gunung Sinai. Menariknya Nabi Elia itu 40 hari juga di Gunung Sinai, tempatnya sama. Lalu kemudian nih Siddhartha Gautama 40 hari di bawah pohon Bodhi, dia menjalani puasa yang tanpa makan, tanpa minum, namanya Polycanon gitu ya. Dia mengalami deep meditation atau bahasa Islamnya itu tahanuts, dan ascetic practice atau pertapaan gitu ya. Kemudian Nabi Musa itu ada di Injil, di Al-Quran, Nabi Musa puasa 40 hari. Surat 7 ayat 142 sampai 145, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 51, surat 89 Al-Fajr. Di Injil ya, di Injil tuh ada di Keluaran 24 ayat 12, 24 ayat 18, dia 40 hari 40 malam. Lalu dia bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam, tidak makan roti, tidak minum air. Dia mengatakan di Ulangan ayat 9 sampai 11 juga dia juga melakukan hal yang sama. Dia mengatakan kepada Harun, aku melihat hilal gitu kan. Kalau Musa itu di surat 20, aku melihat api gitu, api itu hilalnya. Lalu dia berkata kepada Harun, aku mau 40 hari dulu siam nih gitu, ke gunung gitu. Yesus itu di Matius 4, 1-2, 40 hari 40 malam. Kalau Yesus itu dia puasa makan tapi nggak puasa minum gitu. Nabi Isa itu. Jadi di Lukas 4 ayat 2 juga. Orang Yahudi itu ada puasa namanya Yom Kippur. Yom Kippur itu Day of Atonement. Jadi dia puasa 25 jam dalam sehari. Istilah puasa juga dari Hindu namanya Upavasa. Itu juga puasa gitu ya. Di Buddha dan sebagainya dan sebagainya. Orang terdahulu tuh mengalami proses pencerahan itu gitu. Jadi siam berbeda dengan puasa yang kita kenal. Siam itu proses tirakat yang cukup berat gitu. Jadi meninggalkan segala sesuatunya atau bersiam sampai dengan 40 hari. Nah, kalau saum itu sebagaimana Maryam ya, surat 3 ayat 41 mengatakan bahwa ketika Zakaria diberi tanda, maka tandanya adalah kamu tidak berkata-kata kepada manusia selama 3 hari. Itu namanya saum gitu. Jadi dia saumnya adalah tidak berkata-kata selama 3 hari. Jadi dia benar-benar diam, tidak berkata-kata, itu namanya saum. Jadi siam itu meninggalkan sesuatu, saum itu diam dan nggak ngapa-ngapa. Jadi saum dan siam itu saling melengkapi sebenarnya gitu. Jadi niatnya sebenarnya kan, kalau niatnya kan apa? Nawa itu saum. Saum, harusnya saum dan siam lah. Tapi niat itu kan kata-kata ya. Kata-kata itu ya silahkan. Penting kita tahu hakikatnya gitu. Jadi selama siam atau saum tuh kita meninggalkan segala sesuatu untuk bertapa lah, quote unquote gitu. Bermeditasi, bertahanuts gitu. Makanya di episode sebelumnya saya bilang, tolong dong disiapin tempatnya, waktunya, sikap hatinya, kondisinya, semuanya untuk menjemput pencerahan ini selama 40 hari itu gitu. Nah, kenapa dibilang orang beriman? Karena ya percaya apa enggak gitu. Bahwa di ujung, di pertengahan ini kamu akan mendapatkan Lailatul Qadar, Nuzulul Quran. Dalam bentuk hakikat gitu, pencerahan langsung dari Tuhan gitu. Dan kadang-kadang gini ya gimana, itu kan nabi-nabi gitu kan, orang-orang suci gitu. Saya mah enggak lah gitu. Saya mah jauh gitu misalnya. Jauh gitu, ngerasa jauh ya. Kalau udah dibegituin ya semua itu kan ada di dalam pikiran kita. Kalau kita merasa itu tidak mungkin kita dapatkan dan kita mau menjalani puasa seperti halnya orang kebanyakan, ya kita nggak akan dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu kan hadis Nabi Muhammad sendiri kan, bahwa umatnya tidak akan mendapat puasa kecuali lapar dan haus. Dapat pencerahan nggak? Jadi orang takwa atau dapat pencerahan nggak? Enggak. Karena cara jalanin puasanya bukan seperti orang-orang yang mendapat pencerahan itu puasa gitu, atau siam gitu. Ya kalau caranya nggak kayak gitu ya nggak dapet gitu, kira-kira gitu. Ya kita mesti mengikuti caranya Nabi Muhammad 40 hari waktu itu di Gua Hiro. Ya itu caranya begitu, gitu. Jadi beda antara puasa sama siam tuh bedanya jauh banget.
gitu. Sekarang hari ini mungkin kita sebagian besar baru puasa gitu, belum benar-benar siam gitu. Gitu. Oke. Mungkin. Makasih Mas Sony. Nanti kita akan balik lagi. Bang Name. Saya terbongong-bongong menjelaskan Ustaz itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Sony, Kang Abu dan teman-teman. Jadi ini kan salah satu niatan kita untuk mengkontemplasi ini agar pemaknaan puasa selama ini sebagai rutinitas atau menahan diri itu menjadi meningkat dan berbeda gitu. Tadi sudah diulas secara bahasa, sama yasumu ya siam itu ya mau nggak mau kalau kita cek di teks bahasa Arab Kang Abu itu kan sebenarnya menahan diri. Ya. Menahan diri dari segala aktivitas bicara, bisa puasa bicara. Menahan diri dari tidak makan, bisa puasa nggak makan, tidak minum. Menahan diri dari mengikuti hawa nafsu, jadi puasa nggak berhubungan intim. Menahan diri dari gosip, menahan diri kalau sekarang malah menahan diri nggak buka TikTok gitu, scroll Instagram. Sosial media lah ya. Ya gitu. Kenapa? Yang paling berat tuh. Itu yang agak berat tuh. Menahan diri dari aktivitas yang lazim kita lakukan selama ini yang membuat kita tidak sadar pada Tuhan, Kang Abu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa mendapatkan discernment-nya itu, furqan-nya gitu. Jadi bahwa ada kalender Ramadan kita jadikan itu sebagai perhelatan kolosal bersama, itu bagian dari proses kita transformasi bersama gitu. Tetapi dalam kenyataan sejarah, puasa ini adalah satu disiplin yang datang dari petunjuk yang kita dapat tadi, hilal. Ini sudah waktunya saya stop nih melakukan aktivitas seperti ini. Kalau tidak, maka saya tidak bisa memutus, kalau kita kaitkan dari reinkarnasi, memutus samsara. Jadi dalam 12 bulan, kenapa ini jadi satu semacam sistem, belief system atau sistem syariat untuk umat Islam, untuk umat lain juga, agar kita ada satu momen istirahat, ya tarawihnya istirahat, segala aktivitas pola-pola lama yang diri-diri rendah itu kita tahan. Seperti apa itu ya kita belajar dari orang-orang terdahulu. Kalau puncaknya kan yang pencerahan tadi. Nah pada saat kita menahan diri dari mengikuti segala keinginan-keinginan ya nafsu itu tadi, segala bentuk nafsu, maka kita ngapain? Jadi muncul lagi pemaknaan kosong, nggak ngapa-ngapain. Ya apalagi yang paling tepat dengan nggak ngapa-ngapain selain tahanus bertapa. Jadi saya membayangkan Mas Sony, ya ini sering saya sampaikan, Nabi Muhammad melakukan puasa dalam arti saum, dalam arti menyendiri di Gua Hira itu nggak ngapa-ngapain. Setelah dapat, beliau turun, muncullah syariat. Betul. Jadi kamu bisa bawa gua itu dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Oke. Nggak ngapa-ngapain itu, mbok nafsunya nggak usah ngapa-ngapain gitu loh. Diri-diri darahnya itu nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tapi jadi syariat. Iya, akhirnya jadi syariat yang kering makna gitu, nggak dapat gitu. Jadi ini misalnya menahan diri dari mengikuti makan yang berlebihan, kan dirubah polanya. Jadi derajat setiap orang, kesadaran setiap orang itu berbeda-beda dalam menangkap substansi dari siam dan saum ini, kamu, Mas Sony. Tapi intinya adalah menahan, nggak ngapa-ngapain. Apanya? Disinilah kalau di beberapa tempat saya ajak orang dulu preparation knowledge-nya itu adalah mengenal diri yang tadi. Kalau Mas Sony kan suka pakai istilah aku 3, aku 2, aku 1. Aku 3 itu diri yang aku anggap sebagai badan ini, ya enggak? Ya. Aku 2 itu diriku yang mulai sadar sebagai yang lebih tinggi, rohani. Diri yang ketiga itu sudah terhubung dengan yang universal gitu kan. Yang sudah bisa menyaksikan apapun gitu. Nah, yang ditahan yang mana? Ya diri yang nomor 3 ini, segala-segalanya gitu. Makanya kembali lagi, tidak semua orang Mas Sony punya keberanian
untuk langsung ke gua gitu misalnya, atau memutus semuanya. Pasti ada penyesuaian gitu. Nah, gimana caranya dengan uraian ini sahabat-sahabat yang menonton bisa mencicipi template syariat saum siam ini untuk mendapatkan tatakun tadi. Tatakun satu hal, tapi juga ada mutakin kan gitu. Tatakun itu senantiasa proses OTW gitu, OTW sadar gitu, OTW alertness, waspada, mawas diri. Tapi mutakin itu sudah bertakwa, tatakun gitu. Jadi dari dulu ini semacam cara, satu-satunya cara bahkan untuk mendapatkan enlighten, kembali kepada jati diri, kembali kepada nggak ada apa-apa kecuali hanya dia, kekosongan, nirwana. Caranya cuma puasa atau saum siam. Cuman kan saum siam ini sudah tereduksi ke makna bahasa Indonesia, bahasa-bahasa tertentu, jadi tidak dapat lagi. Ya sekarang bisa kita pakai di bulan Ramadan kalender. Nah, gimana caranya di luar itu juga bisa kita teruskan. Saya selalu menyampaikan, Mas Suni Kang Abu, yang di Al-Ghazali itu puasa awam, puasa khusus bil khusus. Puasa awam itu seremonial, puasa khusus itu sudah mulai tirakat, udah dapat hilal. Puasa khusus bil khusus dia sudah sepanjang hayat itu sudah Ramadan. Sudah tidak lagi, udah kosong gitu. Total enlighten gitu. Kalau Siddhartha Gautama, dia saum yang kedua itu dengan bertapa di pohon Bodhi, di bawah pohon Bodhi 40 hari. Bahkan 6 tahun sebelumnya dia preparation tuh. Di bawah pohon Bodhi itu 40 hari. Setelah itu baru dia puasa saum khusus bil khusus. Sepanjang hayatnya dia sudah nothing gitu. Itu kan totalitasnya di situ. Ya mudah-mudahan dapatlah ini, kita juga Kang Abu ya, kita bisa manfaatkan ini untuk perhelatan masal ini, saum siam ini, memberi kita ruang me time, kesempatan untuk jangan lu berisik nih, nafsu rendah. Kenapa sih kira-kiranya, Bang Rami, sorry saya potong ya. Kenapa sih kira-kiranya pencerahan itu harus didapatkan ketika kita siam atau saum? Saum kan artinya tadi nggak ngomong, diam, nggak ngapa-ngapa, santai, pasrah, gitu kan? Kenapa harus siam begitu, gitu? Harus begitu. Iya. Karena gini, karena pencerahan itu seperti halnya guru yang lagi mau bicara sama muridnya, udah bertahun-tahun nungguin gitu, dan muridnya ini belum siap-siap juga gitu. Akhirnya gurunya ngasih tanda bel, teng dong, ayo masuk kelas gitu, namanya hilal gitu. Terus kemudian muridnya ada di dalam kelas. Ya mau ngapain di dalam kelas itu? Kan ya, dengerin gurunya ngomong kan? Dengerin. Nah kalau dengerin harus ngapain? Diam. Ya diam gitu. Nggak boleh sibuk. Jangan terus di dalam malah berlomba-lomba melakukan amal ibadah dalam bentuk perbuatan yang membuat kita jadi semakin sibuk. Meskipun judulnya itu amal ibadah gitu. Ya. Tetapi kan kita jadi sibuk. Apalagi kalau kita lihat malam-malam sholat tarawihnya cepet-cepetan begitu kan. Ya jadinya kan yang dikejar pahala lagi. Tapi kan ya itu kan buat orang umum ya. Maksudnya ini kan kita mau coba naikin kesadaran. Kita nggak mengejar banyak-banyakan pahala kok gitu. Tapi yang penting tuh hubungan gitu. Lebih penting mana hubungan sama pahala gitu. Gitu. Yang kita kejar tuh hubungan dengan Tuhan itu. Dan ketika itu dengan dipergunakan ilmu Tuhan melakukan, ya kita harus diam, nggak ngapa-ngapa. Karena Tuhan yang sedang melakukan. Kebayang nggak Mas Suni gitu, kalau misalnya ini di Bali, kan ada tuh hari nyepi ya. Sehari kan. Kebetulan nih hampir sama nih waktunya nih antara nyepi sama puasa. hari nyepi gitu kira-kira tuh. Nah, iya. Ya, benar. Itu sebenarnya gimana caranya nih kalau dalam konteks sekarang biar dapat. Makanya akhirnya, kan udah kita bahas, ini sangat panggilan pribadi kan. Pribadi. Namanya Ramadan itu pribadi, panggilan pribadi. Bukan rame-rame. Oke. Nah terus gimana kita menyikapi dan memanfaatkan lah ya. Kan ini juga udah global nih ya. Maksudnya kan sedunia ya. Sedunia gitu. Maksudnya kalau ini udah global sedunia kan berarti kan ada sesuatu yang wah pasti ada advantage-nya lah gitu kira-kira. Mungkin ke Bang Dame dulu. Gimana nih pemanfaatan ini Bang Dame? Saya terus terang
memaknai pribadi, boleh orang setuju atau tidak. Pandemik itu menurut saya kita disaumkan, disiamkan secara global. Oke. Karantina semua kita, masuk gua loh. Oke. Dipaksa ya? Dipaksa gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita ingin memanfaatkan momen perhelatan yang sudah jadi perhelatan akbar seremonial ini, ya kembali lagi kita ya forum 3 fakir ini ataupun forum-forum lainnya itu kita jadikan momentum tuh. Jadi kayak ini kan ada istilah hari suci, holiday, ada bulan suci. Mbok sebulan itu tambah 40 hari kita ya nggak ngapa-ngapain dulu deh gitu. Iya. Semacam kayak waktu untuk nggak ada no schedule, kalau istilah itu no schedule. Waktu untuk Tuhan lah. Waktu untuk Tuhan. Saya kan pernah sakit waktu itu tuh, saking sibuknya. Di situ saya dapat makna hari suci itu, Mas Sony. Jadi dalam seminggu itu ada 1 hari saya buat nggak ada jadwal, nggak ngapa-ngapain. Bukan berarti saya nggak beraktivitas, nggak ada yang saya rencanakan secara individu, kecuali dia yang rencanakan. Nah ini bayangkan kita 30 hari plus 10 hari, 40 hari, kita belajar mengikuti kehendaknya. Nggak ngapa-ngapain itu maksudnya bisa bermakna kita bertapa, menyendiri, disiplin tertentu, sudah kita bahas jurnalingnya. Tapi nggak ngapa-ngapain itu, nggak ngapa-ngapain nafsunya gitu loh, diri rendahnya. Yang ngapa-ngapain siapa? Nunggu dulu. Saya waktu itu pernah dengar Mas Sony waktu 5 tahun lalu kayaknya itu menjelaskan puasa siamnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim gitu ya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Mas Sony waktu itu menjelasin mengenai siamnya Nabi Musa. Bisa dikoreksi saya. Siamnya Nabi Musa dia nggak ngapa-ngapain. Bahkan makan pun nggak makan dia kalau nggak ada yang ngantar. Iya, betul. Itu hanya untuk membuktikan bahwa yang ngasih rezeki itu Tuhan gitu loh, kira-kira bukan orang. Bante gitu tuh. Nah itu kan nggak kuat kita zaman sekarang. Makanya di setiap masa, ini maksud saya Mas ini. Bayangkan kalau nabinya turun sekarang nih, era TikTok, era Instagram ini siamnya seperti apa pengejawantahannya, jurnalingnya. Ya. Itu loh maksud saya, inspirasinya. Tapi substansinya tetap. Ya. Kalau kita setback lagi mempraktekkan siamnya Nabi Musa itu, wah hebat banget. Di India biasa tuh. 2 tahun nggak makan nggak minum, hidup juga. Tapi gimana kalau kita yang sekarang ini panggilannya sudah datang, misalnya ada gerteknya, tapi bagaimana saya mempraktekkannya gitu? Itu loh maksud saya wisdomnya itu. Mungkin pendengar perlu tahu sih prakteknya gimana gitu. Iya, ya itu. Nggak tahu mau dibahas sekarang atau di episode berikutnya ya. Cuman dari sisi ini tuh biar kita tuh dapat hakikatnya gitu, jangan jadi dari syariatnya doang gitu loh. Iya. Jangan sampai kita ngulang-ngulang syariat yang akhirnya, saya pernah cerita tentang burung beo itu ya. Iya, iya. Mungkin boleh diceritain lagi ya Mas Sony. Oke. Jadi ceritanya itu ada seorang guru spiritual gitulah ya, yang sudah tercerahkan dan mengalami proses siam itu. Setiap saat dia melakukan teaching dan memanggil murid-muridnya, setelah itu melakukan meditasi bersama gitu ya, atau tahanuts bersama gitu. Lalu guru ini punya peliharaan 3 ekor burung beo gitu. Nah 3 ekor burung beo. Nah setiap lakukan meditasi ini burung beonya nih berisik banget gitu. Kang Abu, Bang Dame, berisik, wacot-wacot gitu. Sehingga setiap melakukan meditasi itu burung beo itu dirantai dan mulutnya diikat. 3-tiganya gitu. Karena semua keganggu kan. Lalu mereka melakukan meditasi dengan usyuk gitu. Nah ini berlanjut terus. Jadi setiap ada meditasi burung beo itu diikat paruhnya dan dirantai jadi dia nggak berisik. Sampai akhirnya berlanjut lama. Akhirnya gurunya meninggal dan ritual upacara meditasi tetap dilanjutkan. Burung beonya 3 juga udah mati gitu. Nah murid-muridnya melanjutkan sampai pada satu kesimpulan murid-muridnya meditasi ini tidak terasa khusyuk karena tidak ada 3 burung beo yang diikat gitu. Akhirnya mereka mencari burung beo itu. Jadi dicarilah 3 burung beo gitu supaya afdol. Jadilah itu syariat gitu. Jadilah itu ritual. Jadi setiap ada upacara harus dicari 3 burung beo yang diikat dan mulutnya di ini. Kalau enggak berarti enggak afdol.
nggak sah itu namanya doa. Ya jangan syariat tuh jadi seperti itu gitu. Ya. Kalau puasa nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada apa, nggak sah gitu kan. Nggak ada kurma. Nah, padahal gitu nggak ada kurma. Padahal kita tuh pengen dapat hakikatnya gitu, substance-nya. Tapi kadang-kadang kita harus keluar dari semua burung beo itulah gitu, supaya kita bisa menemukan siam kita sendiri yang akhirnya mendapatkan enlightenment gitu, yaitu meninggalkan segala sesuatu gitu. Jangan cuman sekedar ikut-ikutan aja. Akhirnya kita seperti yang dikatakan Nabi Muhammad, puasa kita hanya mendapat haus dan lapar gitu. Nggak mendapat pencerahan. Ketika ditanya setelah puasa, kamu udah enlightened belum gitu? Oh, alam bisawab gitu. Nggak tahu apa-apa Iya, gitu. sama kan kayak Lailatul Qadar kayak cap-cip gitu. Kayaknya kemarin deh, kayaknya nanti deh gitu. Iya. Kira-kira gitu. Oke. Ini saya mau kaitkan ke ini Mas Sony. Kan kita pernah juga terbiasa dengan puasa Arafah kan. Iya. Ya kan, saum Arafah itu kan biasa tuh, lagi Arafah puasa gitu. Mereka yang di sana Arafah dengan harapan pahalanya dosa yang dulu dengan yang akan datang dihapus gitu. Saya belum pernah lihat sih uraian dari seorang wali atau sufi yang menguraikan ini, tapi tiba-tiba saya kontemplasi apa ya maksudnya hadis itu gitu ya. Ada puasa kan, puasa Arafah kan, puasa Asyura kan. Iya. Itu kan cuma 2 hari, ada bahkan yang 1 hari. Nah, saya inspirasi yang saya dapat ini kaitan sama ini nih adalah kita pada waktu puasa Arafah itu, saum Arafah itu, siam Arafah itu momen di mana kita melaporkan apa yang betul-betul menghalangi kita lebur dengan Tuhan. Jadi 1 hari itu kita nggak ngapa-ngapain untuk nunggu itu. Sebenarnya sebenarnya itu yang mau saya bahas di taraweh. Taraweh itu meditasi untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan apa-apa yang menghambat, menghalangi, membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Itu di taraweh gitu. Dimana kita istirahat, duduk diam. Lalu kita kontemplasikan itu semua. Kita bawa tidur. Jawabannya ada di tahajud gitu. Jadi taraweh itu adalah berkontemplasi. Tahajud itu adalah enlightenment kita. Kalau saya gitu. Jadi ini terkait lah ya. iya terkait. Karena gini, ini menjadi jelas bagi kita. Banyak sekali instrumen yang selama ini kita ikuti dari sunnah Nabi atau hadis yang biasa populer kita dengar, itu membantu kita nyampe ke substansi. Ya. Sehingga yang tadi Mas Sony bilang tadi mirip ataupun substansinya sama. Apa yang menghalangi aku jadi enggak Arafah ya'rifu ma'rifat? Nah, betul. Kan pasti ada kan? Ini mungkin 30 tahun itu penghalang itu ada. Pengganjal ya. Pengganjal. Jadi kayak ibarat kita mau menuju Tuhan, di depan kita naik mobil nih, kita naik mobil. Sini ada truk gede gitu. Gimana mau nyalip gitu? Nah, truknya ini apa gitu? Nah, pada waktu kita nggak ngapa-ngapain itu, duduk diam itu sebetulnya kan menyendiri itu. Ya. Di sana di Arafah orang menyendiri wukuf, kita di rumah begitu. Tiba-tiba dapat, wah apa itu? Kamu masih membenci orang itu. Betul. Maafkan dia. Betul, itu taraweh. Itu jelas Itu momen dosa tarawih. yang lalu dan yang akan datang lepas. Oke. Makanya saya ngebayangin gimana taraweh, tapi nanti topik taraweh dia. Gimana taraweh itu bisa mendapatkan kontemplasi dalam hal apa yang menghalangi, membatasi, menghambat dan sebagainya antara hubungan kita dengan Tuhan itu dalam bentuk kontemplasi. Kalau waktu tarawehnya itu tadi Buru-buru. 23 rakaat 7 menit. Gimana? Kayak F1 ya. Iya, ini udah kehilangan syariat ini jadi kehilangan hakikatnya gitu. Jadi burung beo tadi yang difokusin. Nah, gitu. jadi burung beo gitu. Maksud saya, kenapa nggak tarawehnya dan taraweh jadi rame-rame gimana gitu? Iya. Padahal Nabi Muhammad kan awalnya 3 hari itu kemudian di masjid karena orang pengen tahu sebenarnya apa sih yang Nabi Muhammad lakukan ketika taraweh itu. Dia sholat kan. Tapi kan nggak yang sholat selesai lagi nggak gitu. Dia sholat lalu duduk diam meditasi sampai benar-benar tenang santai gitu ya.
apa ini pertanyaan-pertanyaan yang menghambat kontemplasi, evaluasi gitu ya. Lalu kemudian nanti sampai mungkin ada rasa haru, duduk aja diem, santai gitu. Kemudian nanti kira-kira mungkin 15-25 menit, lalu ada bimbingan sholat lagi gitu loh. Jadi nggak yang sholat selesai gitu. Terus habis itu udah selesai udah gitu. Nggak dapat apa-apa kan? Ya. Sorry ya, maaf ya. Ya. Saya sih Nggak poin cek aja. aja, dapat apa-apa Ya, nggak kalau begitu? Enggak, betul. Pencerahannya nggak dapat. Ya itu berlomba-lomba mencari pahala di bulan Ramadan gitu. Betul. Akhirnya ini pahala yang kalau saya bilang sih 4, 1, 2, 3 gitu. Iya. Bukan angan-angan lah ya. Iya, yang ilusi gitu. Jadi Ilusi. harusnya pencerahan gitu yang didapatkan. Wah, ini Sehingga menarik sih. di hari keempat atau hari keberapa Nabi Muhammad sudah tidak sholat lagi di masjid kan. Iya. Betul. Dia di rumah bukan karena kalau katanya kan takut ini diwajibkan, bukan itu sebenarnya, tetapi sudah kehilangan substansi tarawehnya gitu. Oke. Bahwa taraweh itu adalah saat kita istirahat jeda sejenak mengevaluasi, mengkontemplasikan apa yang menghalangi saya untuk dapat total enlightenment itu apa sih gitu. Lalu kita bawa tidur, kita bangun di jam 2, lalu Tuhan menjawab semuanya gitu. Kalau demikian tarawehnya, kontemplasinya, kalau demikian sungguh-sungguh nih masing-masing orang, itu pasti dapat sesuatu setiap orang. Ya. Pasti dapat. Kalau dia percaya. Ya. Iya kan? Karena itu kan ada meniscayakan kerendahan hati, ketulusan, keterbukaan hati gitu. Nah pada saat itulah kita akan mengerti yang namanya bagaimana Tuhan memberi petunjuk pada manusia. Dan Furqan. Dan misalnya kayak tadi Bang Damai bilang, oh di dalam taraweh ternyata saya harus memaafkan A, B, C, D. Catat dong gitu. Catat gitu. Apa sih yang menghambat saya? Oh sih masih ada dendam, ada apa, penghambat. Catat semua gitu. Nanti di waktu bangun lagi jam 2, lepasin itu semua, pasrahkan semua kepada Tuhan untuk dibantu oleh kasih sayang Tuhan untuk keluar dan dibersihkan, diangkat sampai ke akar-akarnya gitu. Satu lewat lepas, besok lagi apalagi ya Allah. Jadi biar Allah yang nunjukin, jangan dari sini gitu. Tapi kita pasrahkan hati kita untuk dibimbing Allah. Apa aja nih yang hambat, apalagi ya Allah gitu. Nah gitu. Jadi sifatnya sangat pribadi gitu. Personal, nggak bisa diseragamin gitu. Nggak bisa dibarengin, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa, ya balik lagi itu adalah nggak bisa bareng-bareng gitu. Yes, betul. Gimana sih mau tarawih bareng-bareng? Aku kadang-kadang bingung juga. Gimana caranya? orang semuanya private ya. Iya Itu private bahkan suami istri juga bisa beda tuh ininya. Bisa beda tuh inspirasinya. Sekarang sih bedanya 11 sama 23 aja. Kalau saya untuk menghormati syariat ya, saya bisa tarawih dulu 11. Bisa saya tarawih sendiri yang Nah ini bijaksana hakikatnya ini. itu, Bijaksana ini. gitu. Ya nggak apa-apa ya gitu. Oke. Tapi kalau nggak ngelakuin yang sendiri itu, Ah itu fatal. Core-nya di situ ya, justru. di situ. karena yang satu tuh urusan sosial, Sosial, yang satu ini private. spiritual ya gitu. Oke, ini kayaknya nanti kita lebih dalamin lagi Mas Adi Bang. Sorry ya, jadi- Wah ini menarik banget ya, ternyata saum dan siam memiliki pemaknaan yang sangat berbeda gitu ya, sehingga mungkin ketika kita meniatkan tanpa sebuah kesadaran ataupun melakukan tanpa sebuah kesadaran, pada dasarnya ada dua hal. Bahwa ketika kita melakukan dengan kesadaran, kita menggunakan dengan akal, kita benar-benar melakukan tahu apa yang akan kita lakukan. Tetapi satu lagi, itu kita melakukan karena based on dogma dan doktrin. Sehingga apa yang kita lakukan hanya menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang diulang-ulang yang mungkin tidak merubah sesuatu. Semoga dengan pembicaraan ini kita switching, merubah paradigma, tidak melakukan hanya dalam bentuk dogma dan doktrin, tetapi melakukan penuh dengan kesadaran. Semoga puasa ini, saum atau siam ini menjadi sesuatu yang membawa kita menuju kepada pencerahan yang lebih baik lagi. Terima kasih.